Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara juara Indonesia melawan juara Indonesia. Ya, pecatur nomor 1 pria di Indonesia melawan pecatur nomor 1 wanita di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Iren Karisma Sukandar melawan Susanto Megaranto. Permainan ini terjadi pada tahun 2014 pada ajang Golden Sands Euro Bulgaria. Lalu kira-kira siapa yang akan memenangkan? Mari kita mulai. Iren putih, Megaranto hitam. Iren memulai dengan pion E4, dibalas Susanto dengan pion G6. Lalu Iren pion D4 dan hitam gajah ke G7. Kuda Iren berkembang ke C3, lalu Megaranto membalas dengan pion D6. Pembukaan ini mirip dengan King Indian Defense, namun sesungguhnya lain teman-teman. Ini adalah Pierce Defense atau pertahanan Pierce untuk melawan pion putih E4. Kalau King Indian Defense untuk melawan pion D4. Oke, lanjut. Iren kini melangkahkan pion ke H3, dibalas hitam kuda ke F6, memberi ruang untuk raja melakukan rokade. Putih membalas kuda F3, lalu hitam rokade pendek. Iren kini membawa gajah gelapnya pergi ke E3, lalu hitam pion C6. Putih menteri ke D2, memberi dukungan terhadap gajahnya untuk pergi ke H6. Lalu hitam pion B5. Gajah gelap putih kini pergi ke D3, lalu kuda hitam D7. Iren melanjutkan dengan rokade pendek dan fianchetto diterapkan oleh hitam di sayap menteri. Pion putih mencoba mengimbangi serangan di sayap menteri A4, menawarkan pertukaran. Namun hitam menolak, ia lebih memilih mengancam kuda dengan pergi ke B4. Kuda putih tentu pergi ke E2, lalu pion hitam C memberi dukungan pergi ke C5 sekaligus menawarkan pertukaran terhadap pion putih D. Giliran Iren yang tidak menggubris dengan penawaran pertukaran. Ia membawa kudanya pergi ke G3, lalu pion memukul pion di D4, dibalas oleh gajah gelap putih, dan pion hitam A pergi ke A4 memberi dukungan terhadap pion di B5. Iren kini membawa bentengnya pergi ke E1, memberi dukungan terhadap pion sentral. Lalu hitam benteng pergi ke C8, menempati lajur yang semi terbuka. Langkah agresif diperankan oleh Iren. Ia membawa pion ke H4. Lalu hitam membalas mengancam gajah pion E5. Gajah pergi ke A7, lalu pion hitam D ke D5, menawarkan pertukaran. Penawaran kali ini langsung diterima. Pion pukul pion dan gajah terang hitam membalas memukulnya. Posisi kali ini terlihat jelas bahwa hitam mempunyai rencana ingin menggarpu gajah dan kuda putih. Tetapi tipikal pemain agresif seperti Iren tidaklah menghiraukan hal semacam itu. Ia melanjutkan dengan membawa pionnya ke H5. Lalu sebelum hitam memajukan pion ke E4, benteng hitam mengancam gajah terlebih dahulu dengan pergi ke A8, sehingga gajah gelap ke E3, lalu pion hitam E4 menggarpu gajah dan kuda Iren. Iren lagi-lagi tidak menggubrisnya. Ia memilih tetap fokus melancarkan serangan melalui pion di lajur H. Pion H6 mengancam gajah gelap hitam, sehingga gajah hitam pergi ke H8, lalu putih masih membiarkan ancaman garpuan. Ia memilih
membawa pergi gajah gelapnya ke F4. Benteng hitam memposisikan diri di E8, baru kemudian gajah putih pergi ke B5. Susanto kini memukul kuda di F3 dan lagi-lagi dibiarkan oleh Iren. Iren membawa kuda pergi ke F5. Ini adalah langkah pengorbanan, teman-teman. Lalu apa tujuan Iren dengan mengorbankan kudanya? Jadi jika pion memukul kuda, maka gajah gelap putih akan pergi ke D6. Ancaman ini jelas ya teman-teman, bahwa Menteri Putih siap melakukan sekak di G5. Jika itu terjadi, maka skak mat tidak bisa dihindarkan. Namun jika setelah gajah gelap putih pergi ke D6, kuda hitam pergi dulu ke E5, maka gajah terang hitam akan dipukul oleh Menteri Putih. Menteri dan gajah sama-sama mengancam kuda di D7. Benteng lajur E berhadapan, dan tentu Susanto Megaranto tidak ingin itu terjadi, sehingga ia membawa gajahnya terlebih dahulu pergi ke E6. Lalu kuda ke D6 mengancam benteng hitam, dan benteng naik ke E7 melindungi pion dan kuda. Gajah gelap Iren kini pergi ke G5, mengepin kuda, benteng, dan menteri, sehingga menteri pindah ke C7. Lalu benteng putih D1. Pion hitam memukul pion di G2. Lalu Iren membawa menterinya ke F4. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin kalian melihat, mencerna, dan sedikit memikirkan posisi ini terlebih dahulu, teman-teman. Terlihat Raja Iren berlindung di balik pion lawan, dan ini adalah perlindungan yang super aman. Susanto Megaranto tidak bisa menyingkirkan pion itu, karena itu adalah pionnya. Dan meskipun Iren kalah satu perwira, namun kini sesungguhnya ia mempunyai kombinasi yang super istimewa. Sayangnya Susanto Megaranto tidak melihat hal itu. Ia membawa bentengnya pergi ke B8, mengancam gajah putih di B5 yang terlihat sangat kuat di situ. Jadi menurut kalian, apa yang akan dilakukan oleh Iren di posisi ini selanjutnya, teman-teman? Jika ingin menebak, silahkan pause video ini. Iren membawa kuda pergi ke F5. Selamat buat kalian yang benar dalam percobaan ini. Langkah ini menawarkan pertukaran menteri, dan kuda putih juga sedang mengancam benteng tempo sekak. Jika menteri hitam pergi ke D8 menghindari pertukaran dan melindungi benteng, maka kuda putih akan melakukan sekak memukul benteng di E7. Menteri membalas, lalu benteng putih D akan memukul kuda di D7. Sadarkah kalian bahwa menteri tidak berani memukul benteng balik karena ada gajah terang yang melindungi benteng? Gajah terang hitam juga tidak berani memukul karena sedang dipin oleh benteng di E1 dengan menterinya. Kuda di F6 juga demikian, ia sedang dipin dengan menterinya oleh gajah gelap putih. Wow, kalkulasi Iren dalam pertukaran ini sungguh luar biasa, teman-teman. Jika itu terjadi, Susanto Megaranto tentu akan kehilangan banyak perwira, sehingga ia memilih mengadu menterinya. Menteri memukul menteri, lalu kuda memukul benteng sekak, raja ke F8, baru kemudian gajah memukul menteri hitam di F4. Gajah ini sekaligus mengancam benteng di B8, sehingga benteng memukul gajah di B5. Benteng pukul gajah dan pion membalasnya. Raja hitam pukul kuda di E7, lalu gajah gelap melakukan sekak di D6. Raja pergi ke D8, lalu gajah F8. Raja mendekati pion di B5 yang jika tidak segera diatasi maka bisa jadi akan promosi. Dilanjutkan oleh Iren. Ia membawa gajahnya pergi ke G7, mengancam kuda dan menawarkan pertukaran terhadap gajah gelap. Gajah pukul gajah,
dan pion membalasnya. Sampai di sini Susanto Megaranto menyerah, mengaku kalah. Ya logis saja, mungkin menyerah adalah pilihan yang terbaik daripada menyiksa diri sendiri. Karena 2 benteng dihadapi dengan 3 perwira minor adalah hal yang sangat berat. Ditambah pion hampir promosi, sementara pion Susanto Megaranto terpencar-pencar. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini. Jika kurang berkenan, jangan ragu untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Seperti biasanya, di terakhir saya selalu mengatakan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.